Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Nahwu Shoroh dari buku metode teori kunci membaca dan memerap gundul. Materi yang ke-15 tentang struktur kalimat dan kedudukan i'rab. Ya, yang keempat yaitu kita mulai dari mubtada khobar. Jadi ini masuk membahas struktur jumlah ismiyah ya. Karena sebelumnya kita sudah bahas itu struktur jumlah fi'liyah yang terkait dengan jumlah fi'liyah. Nah, sekarang jumlah ismiyah yaitu al-mubtada'u wal khobar, mubtada dan khobar. Al-mubtada'u wal khobar, pengertiannya dulu ya. Ismani marfu'ani tatarakabu minhuma jumlatun ismiyah. Mubtada dan khobar adalah dua isim marfu yang tersusun dari keduanya jumlah ismiyah. Jadi kalau kita buat mubtada dan khobar maka itu adalah jumlah ismiyah. Nah, apa itu mubtada? Al-mubtada'u ismun mukhbarun anhu yaqa'u fi awalil jumlah. Ya, jadi mubtada itu ismun mukhbarun anhu, adalah isim yang diterangkan. Ya, mukhbarun anhu yang diterangkan terletak di awal kalimat. Jadi ada isim ya, itu yang menjadi inti pembicaraan ya. Jadi mubtada itu adalah yang menjadi inti pembicaraan. Ya, dia yang diberi keterangan. Sedangkan khobar sebaliknya ismun mukhbarun bihi. Ya, jadi kalau mubtada mukhbarun anhu, kalau khobar mukhbarun bihi. Isim yang menerangkan ya. Jadi dia yang menerangkan mubtada yang atau menyempurnakan yukmilu maknal mubtada, menyempurnakan makna mubtada. Jadi kalau ada khobar, kalimat itu sudah sempurna. Mubtada dan khobar adalah struktur kalimat pokok atau umdah yang berupa jumlah ismiyah. Mubtada adalah subjek yang diterangkan, ia berupa isim terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah predikat yang menerangkan. Ia sebagai penyempurna makna dari mubtada. Struktur yang harus selalu diingat, mubtada lalu diikuti oleh khobar. Ya, secara asal itu mubtada dulu, baru setelahnya khobar. Ya, tapi terkadang juga tidak secara langsung ya, kadang terselang oleh kata-kata yang lain. Yang jelas kita harus tahu maknanya. Makna ini cocok tidak jadi khobarnya. Gitu. Ya, kalau tidak cocok ya berarti bukan khobarnya. Perhatikan contoh berikut ini. Pertama, at-talibu mujtahidun. Seorang pelajar laki-laki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, at-talibunya mubtada marfu, tanda marfunya dhammah. Ya, mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammah. Dhammatun zahiratun fi akhirih. Mujtahidun khobarul mubtada, ya khobar mubtada marfu, tanda marfunya dhammah. Ya, khobarul mubtada marfu alamatul rafi dhammah atau dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah, mubtada dan khobar ini hukumnya harus marfu dua-duanya. Ya, marfu dua-duanya, mubtada marfu, khobar marfu. Ya, nah nanti juga diterangkan syaratnya itu biasanya mubtadanya ma'rifah ya, ada alif lamnya, sedangkan khobar itu nakiroh pakai tanwin.
Kalau dua-duanya alif lam atau dua-duanya tanwin ini tidak jadi mubtada khobar. Justru jadi sifat. Ya. Nah, contoh yang kedua mubtadanya domir. Ya, mubtadanya domir, misalnya hiya mujtahidatun. Dia seorang perempuan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ya, kita terangkan dulu hiyanya karena dia mabni ya. Jadi domir munfasil mabni dengan fathah hiya dalam keadaan marfu sebagai mubtada. Ya, kalau kita arabkan berarti domirun munfasil mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Ya, begitu. Mujtahidatun khobar mubtada marfu tanda marfunya dhamma. Ya, khobarul mubtada marfu alamatu rafihi dhammatun zairatun fi akhirih. Contoh ketiga misalnya musanna. Mubtadanya itu isim isyarah dia mabni. Enggak, kalau yang musanna tidak mabni ya. Kalau yang musanna tidak mabni tapi dianggap murab isim isyarahnya juga. Ya. Nah, dari sini ketentuannya antara mubtada dan khobar berarti harus sesuai ya dari sisi mudzakarnya harus sama-sama mudzakar, muannasnya harus sama-sama muannas dan juga mufrad, musanna dan jamaknya harus sama. Di sini hadzani musanna maka khobarnya juga musanna mujtahidani harus sama. Ya, hadzani itu mubtada marfu, tanda marfunya alif karena merupakan musanna ya. Jadi ini tidak mabni ya walaupun dia isim isyarah. Ya dianggap mu'rab. Mubtada marfu'un wa alamatu rafihi al alif di anahu musanna. Mujtahidani khobar ya khobar mubtada marfu tanda marfunya alif karena merupakan musanna. Ya khobarul mubtada marfu alamatu rafihi al alif di anahu minal musanna. Contoh yang musanna lagi untuk mu'anas atau libatani mujtahidatani ya. Karena mu'anas maka harus mu'anas sobatnya sama. Dua orang pelajar perempuan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Atau libatani mubtada marfu tanda marfu alif karena merupakan musanna. Mubtada marfu alamatu rafi alif li'annahu musanna. Mujtahidatani khobarul mubtada ya marfu tanda marfunya alif karena merupakan musanna. Khobarul mubtada marfu alamatu rafi alif li'annahu minal musanna. Contoh yang kelima jamak ya. Jamak mudzakkar. Di sini tulab, at-tullabu nih jamak taksir ya dari talib. Mujtahidun, para pelajar laki-laki itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. Jadi kalau mubtadanya jamak, khobarnya juga ikut jamak. Ya, cuman mubtada di sini pakai alif lam, khobar tidak. At-tullabu mubtada marfu alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mujtahidun khobarul mubtada marfu alamatu rafihi al wawu. Tanda marfunya wawu. Kenapa wawu? Karena merupakan jama' mudzakkar salim. Li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Mujtahiduna. Kemudian yang keenam jama' muannas ini juga harus sesuai. At-talibatu mujtahidatun. Pelajar perempuan itu adalah orang yang bersungguh-sungguh. At-talibatu mubtada marfu alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mujtahidatun khobarul mubtada marfu alamatu rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi kalau jamak muannas salim itu kan tanda marfunya ya asli yaitu dhammah ya. Kecuali di mansubnya tandanya kasroh.
Nah, yang ketujuh, nah ini adalah contoh khobar ya yang berupa jumlah. Kalau yang di atas itu khobarnya mufrad ya, dalam arti satu kata. Ya, atau libu mujtahidun. Khobarnya itu mujtahidun aja kan, satu kata. Mujtahidani satu kata. Mujtahiduna satu kata. Ya, tetapi ada juga khobar yang terdiri dari beberapa kata. Ini disebutnya khobar ghair mufrad. Ghair mufrad dibagi ada jumlah dan ada syibhu jumlah. Jumlah ada dua ya, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti di bawah diterangkan pembagiannya. Pembagian khobar. Di sini kita lihat contohnya. Misalnya Aliun abuhu ghaniyun. Ali ayahnya kaya. Ya, Ali kan mubtada ya. Yang diterangkan ya, inti pembicaraan Ali. Lalu mana khobarnya? Apakah abuhunya saja ataukah ghaniyunnya saja? Atau dua-duanya? Abuhu ghaniyun. Iya, semuanya abuhu ghaniyun. Karena kalau abuhu saja nggak akan lengkap. Ali ayahnya itu kan nggak sempurna. Padahal dengan adanya khobar kalimat itu jadi sempurna. Ya, kalau masih belum sempurna ya berarti salah khobarnya. Atau Ali kaya, kan bukan Ali yang kaya tapi ayahnya. Begitu. Sehingga khobarnya itu berupa terdiri dari beberapa kata, tidak hanya satu kata, yaitu abuhu ghaniyun. Ya, nah berarti ini adalah kalimat ya, khobarnya itu berisi kalimat lagi. Kalimat apa ini? Karena dia didahului oleh isim abuhu ayahnya, ghaniyun kaya, ini juga isim. Nah, ini berarti mubtada khobar. Jadi khobarnya terdiri dari mubtada khobar lagi. Ini namanya khobar jumlah ismiyah. Nah, maka ya kita terangkan Aliun mubtada satu, mubtada pertama marfu tanda marfunya doma. Abu, nah Abu ini mubtada lagi. Karena khobarnya berisi mubtada khobar lagi kan gitu, sehingga abunya mubtada, mubtada yang kedua. Ya marfu tanda marfunya wau. Kenapa wau? Karena termasuk al asma al khomsah. Ya, al asma al khomsah dan dia mudhof. Ya, jadi mubtada marfu alamat rafi al wawu li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhof. Hu-nya domir. Domir mutasir mabni dengan doma. Mabni ala domi ya fi mahali jarin mudhofun ilaih. Hu-nya mudhof ilaih dari Abu. Lalu ghaniyunnya khobar kedua dari Abuhu. Jadi khobar ya, khobar dari Abu, khobar kedua ya dari mubtada yang kedua. Marfu tanda marfunya doma. Nah, baru jumlah ismiyah abuhu ghaniyun ya, atau jumlah yang terdiri dari mubtada khobar ya, wal jumlatu minal mubtada wal khobar, yaitu abuhu ghaniyun ya, dalam keadaan marfu sebagai khobar pertama dari Ali. Ya, jadi fi mahali raf'in khobar. Khobar li mubtada al-awwal. Khobar bagi mubtada pertama. Ya, jadi Harus begitu. Kalau jumlah ismiyah ini apakah kalau jumlah ismiyah ini khobarnya misalnya jumlah ismiyah, apakah harus ada domir yang ke mubtada? Iya betul, harus ada domir yang kembali kepada mubtada. Baik domirnya nampak ataupun tidak ya kalau fi'il. Ya, jadi abuhu-nya kan kembali ke Ali. Jadi khobarnya itu abu ghaniyun.
Jadi diterangkannya ya karena ini adalah jumlah, berarti dia termasuk i'rab mahalli. Tidak ada tanda i'rabnya. Jadi wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Khobarun li mubtada'il awal. Khobar bagi mubtada pertama yaitu Ali. Ya, jadi Abu Goniun adalah khobar dari Ali. Ya, Goniun khobar dari Abuhu gitu ya. Jadi itu contoh khobarnya berupa jumlah ya, jumlah ismiyah. Yang ke-8 ini contoh khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Usmanu ya'kulul hubza. Usman sedang atau akan makan roti. Nah, Usmanu karena dia isim di awal kalimat merupakan inti pembicaraan yang diterangkan. Jadi Usman, kenapa Usman? Ya Usman memakan roti kan gitu. Nah, maka Usmanunya mubtada marfu alamatul fi'il dhamma. Ya'kulunya dia kan fi'il mudhari. Ya berarti khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Kalau fi'il itu pasti jumlah ya. Karena yang namanya fi'il maklum ya sudah pasti ada fa'ilnya. Sehingga dia jumlah. Maka harus diterangkan dulu i'rab fi'ilnya. Ya'kulu itu apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari maklum. Yaitu kalau dalam i'rab maklumnya enggak usah disebut fi'ilun mudhari'un. Marfu'un, marfu' alamatu rafihi dhammah. Nah, marfu'nya dhammah. Kenapa? Karena tidak didahului oleh huruf yang mansubkan dan mansubkan, sehingga dia dhammah. Marfu' ya. Lalu fa'ilnya mana ya? Wa fa'iluhu dhamir mustatir. Fa'ilnya dhamir yang tersembunyi yaitu huwa, takdiruhu huwa. Nah, ini kan berupa jumlah ya'kulu ini fi'il dan fa'il. Maka diterangkan wal jumlatu ya minal fi'li wal fa'il atau jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il fa'il pada ya'kulu fi mahali raf'in dalam keadaan marfu ya khobarul mubtada ya sebagai khobar mubtada dari Usman. Jadi diterangkannya pakai i'rab fi mahali ya karena ini i'rab jumlah ya jumlah fi'liyah. Nah, yang berikutnya 9 ya ini adalah contoh khobar syibhu jumlah. Kalau tadi khobar yang berupa jumlah ya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, sekarang syibhu jumlah ya mirip jumlah. Syibhu jumlah itu ada dua, jar majrur dan dzaraf majrur. Ahmadu fil baiti, Ahmad di rumah. Ahmadunya mubtada marfu, ada marfunya dhamma. Nah, mana khobarnya? Kan bukan fi saja, bukan al-baiti saja, tetapi fil baiti, huruf jar dan isim majrurnya. Ya, sehingga kita jelaskan dulu satu persatu. Fi-nya harfu jarin, mabniun ala sukun, la mahalla min al-i'rab. Al-baitinya majrur bi fi, majrur oleh fi, wa alamatu jarihi kasrah. Nah, baru setelahnya diterangkan al-jaru wal majrur. Jar dan majrur ini di mahali raf'in ya, dalam keadaan marfu khobar atau khobarul mubtada sebagai khobar mubtada dari akhir. Jadi khobarnya itu berupa huruf jar dan majrur isim majrur fil bait. Itu pertama jar majrur ya syibhu jumlah. Yang ke-10 yang terakhir. Nah, ini berupa dzaraf khobarnya itu. Kalau dzaraf ya pasti diikuti dengan majrurnya ya, mudhof ilaihnya yang menjadi penjelasnya. Isa amam al-fasli. Isa di depan kelas.
Isanya ya dia mubtada karena isim di awal kalimat. Marfu tanda marfunya apa? Domah muqaddarah di atas alif. Dommatun muqaddaratun alal alif. Ya, kenapa domah muqaddarah ala alif? Karena dia maksud. Ya, atau bisa kalau dalam iromnya mana'a min duhuriha ta'adzur. Terhalang dari nampaknya karena ta'adzur, uzur. Artinya alif tidak menampakkan harokat. Ya, jadi isa mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Ya, mana'a min duhuriha ta'adzur. Min duhuriha. Amama, nah amama dia berupa zorob ya, zorfu makan. Maf'ul fi zorfu makan mansub walamatun nasbi fathah wa huwa mudhof. Dia tetap mansub ya karena zorob. Ya, al-faslinya mudhof ilaih majrur, tanda majrurnya kasroh. Nah, zorob dan mazrub mudhof ilaih dan mazrub itu mudhof ilaih. Zorob dan mazrubnya amam al-faslinya itu fi mahali raf'in dalam keadaan marfu khobar ya, khobarun mubtada ya, khobar mubtada dari isa. Jadi ini berupa sibu jumlah, itu amam al-fasli ya, yang berupa zorob dan mazrubnya.